Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan teman-teman sehat, orang tuanya sehat semuanya, berkah, digampangin semua urusannya. Baik, kayak kita BDR lagi. Kita BDR lagi, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Hari ini Usput akan mereview salah satu bab yang sudah kita pelajari, yaitu tentang arti beriman kepada Rasul. Sebelumnya apa sih itu? Nah, dia beriman kepada Rasul. Nah, kita belajar apa sih itu Rasul? Nah, apa ya? Rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul itu udah nggak ada zaman sekarang. Melalui malaikat Jibrilnya Allah menyampaikan wahyunya. Gitu. Lalu apakah masih ada Pak Ustadz? Kagak ada. Sudah nggak ada lagi. Karena khotamul anbiya, penutup para nabi dan disempurnakan oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu teman-teman, nggak ada lagi yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Aku semalam ketemu Jibril. Oh, bohong itu, ya. Sudah ditutup dan sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ngaku sebagai nabi ya nggak ada, ya. Sudah ditutup dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad, insya Allah. Lalu artinya apa sih Pak Ustadz? Artinya adalah mempercayai bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman bahwa benar-benar para nabi dan rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, kenapa nabi itu dan rasul wajahnya tidak pernah diperlihatkan di film-film? Kenapa? Apalagi Nabi Muhammad ya, nggak boleh. Kok nggak boleh sih Pak Ustadz? Karena khawatir nanti ada penghinaan. Salah satu alasannya takut ada nanti penghinaan. Dan sesungguhnya wajah Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa terlihat saking terangnya. Makanya ada salawat anta syamsun anta badarun. Nah itu dia tuh. Kalau seperti matahari. Matahari lihat ya. Ada yang bisa melihat matahari. Kalau kita siang-siang kita lihat matahari gitu. Bisa sih terlihat tapi silau begini. Salah sahabat tuh kayak begitu. Anta badrun. Cerah, indah dilihat. Kalau dilihat dipandang tuh Rasulullah indah akhlaknya, adabnya. Begitu ya teman-teman, nggak boleh kita menggambar wajahnya para nabi. Khawatir nanti ada penghinaan. Dan kita, artinya apa? Beriman kepada Rasul adalah mempercayai mereka dan para nabi itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebohongan. Next. Kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Sesungguhnya dari dalam kitab-kitab yang lain dan mengatakan nabi dan rasul itu ada ratusan, ada yang 325, ada yang 200-an. Udah banyak. Salah satunya yang kita tidak ketahui itu kayak Nabi Sis, Nabi Khidir. Nah, itu ada para nabi itu. Tapi kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Gitu ya teman-teman ya. Dari ratusan tadi dan kita mengimani 25 dan penutupnya adalah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada lagi yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Gak ada ya teman-teman ya. Terus ada yang ngaku, Ustaz aku malam ketemu Jibril. Siapa yang mau ketemu Jibril? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja pernah meminta bagaimana bentuk Jibril tuh bagaimana. Kalau Jibril menampakkan dirinya, makanya Jibril itu kalau ketemu Rasulullah itu dalam bentuk cahaya. Kalau menampakkan kata Jibril itu satu helai sayapnya Jibril itu bisa menutupi setengah bumi. Makanya bohong kalau ada orang tuh ketemu Jibril ya. Gak ada bohong. Karena adalah penutup para nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman-teman. Ya. Next. Ada sifat-sifat para nabi. Nah ini dia. Sifat-sifat nabi yang pertama adalah sidik, jujur atau benar. Karena ada nyanyian ya, sidik itu jujur, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Masih ingat kan? Lagu-lagunya sidik itu jujur, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Nah itu dia. Gitu teman-teman ya. Sidik itu jujur, Rasulullah nggak pernah, para nabi itu nggak pernah bohong. Semuanya adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu itu apa sih Pak Ustadz? Wahyu itu adalah informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ada amanah. Rasul itu amanah.
Para nabi itu amanah, dapat dipercaya. Tablik menyampaikan apa yang diperintahkan Allah disampaikan kepada umat-umatnya. Kita nih umat Nabi Muhammad disampaikan untuk apa? Untuk sholat, untuk puasa, untuk bayar zakat, untuk tidak lawan sama orang tua. Ya, jangan pernah ngelawan sama orang tua. Bahaya itu, ya. Fatonah cerdas, cerdas para nabi itu nggak bodoh, cerdas. Nggak ada nabi yang bodoh, cerdas semua. Ya teman-teman. Next, para nabi atau rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, ini adalah arti dari ulul azmi. Ulul azmi. Nah, ulul azmi itu adalah para nabi atau rasul yang memiliki keteguhan hati dalam berjuang. Bukan berjuang ini, salah, berjuang. Jadi ada 5 nabi, siapa aja nanti. Nah, jadi ini adalah para nabi atau rasul yang memiliki keteguhan hati dalam berjuang. Cobaannya banyak, cobaannya parah. Itulah orang-orang ulul azmi. Para nabi ulul azmi, ya teman-teman. Siapakah beliau? Nah, Mimin. Nah, ulul azmi namanya Mimin. Maksudnya bukan nama Nabi Mimin, bukan. Tapi ini singkatan. Disingkat sama Usput namanya Mimin. M, Muhammad. I, Nabi Ibrahim. M, Nabi Musa. I, Nabi Isa. N-nya Nabi Nuh, ya. Bukan Nabi Mimin nih teman-teman. Kalau di ujian disebutkan Nabi ulul azmi Mimin. Sebutin M-nya siapa, I-nya siapa, M-nya lagi siapa, I kedua apa, N-nya apa, begitu ya. Nabi Muhammad, subhanallah ya. Diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Nabi Ibrahim, ya. Nanti kita cek, ada apa aja sih? Ustadz nggak panjang banyak ya. Mukjizatnya. Nah, ini dia nih. Mukjizat ulul azmi siapa ya? Pertama Nabi Muhammad, ada Al-Quran. Nah, Al-Quran sampai sekarang yang kita kita rasakan sampai sekarang ya, dan itu tidak bisa berubah. Benar Pak Ustadz, satu huruf pun dan satu harokat pun, dan Allah pun nantangin kepada makhluknya. Kalau kau berkumpul 1000 jin dan 1000 setan berkumpul untuk merubah Al-Quran, dan itu takkan bisa. Salah satunya menjaganya bagaimana? Adanya hafiz Quran, adanya timbulnya pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Dan itu tidak akan bisa dirubah. Karena ada ilmunya. Kita tahu ilmu tajwid doang ya. Baru tahu ilmu tajwid ya. Nanti SMP, SMA yang pengen melanjutkan ke pesantren itu, ada namanya pelajaran Nahu, Sorof. Ada yang pelajaran Balagoh. Ada yang pelajaran Mantik. Banyak banget. Untuk mempelajari Al-Quran. Menafsirkan. Kalau tajwid untuk membaca ya. Nah, makanya Al-Quran itu nggak bisa dirubah. Nggak akan bisa dirubah. Oke, itulah mukjizat Nabi Muhammad paling besar adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad apalagi? Ketika masuk ke dalam gua, sarang laba-laba tidak hancur ya. Padahal sudah dilewati Rasulullah. Mukjizat Nabi. Dan banyak kesabaran Rasulullah. Sabar banget Nabi Muhammad. Diusir dari kampung kelahiran. Kita ini diusir dari Rawadenok misalkan, di kampung kok di Depok kita diusir, padahal ini tanah kelahiran kita. Pergi Rasulullah, karena di sana nggak ada yang, di Mekah itu nggak ada yang mendukung pada waktu itu ya. Kemudian hijrah ke Madinah balik lagi ke Mekah, barulah didukung itu. Kemudian ada Nabi Isa, bisa bicara ketika baru lahir. Ini mukjizat salah satunya ya, ada banyak mukjizatnya. Kenapa? Waktu itu disangkakan Nabi Isa itulah anak berzina, Siti Maryam. Mana mungkin seorang perempuan bisa melahirkan nggak ada ayahnya? Gitu. Tiba-tiba bicaralah Nabi Isa. Keren kan? Apalagi bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Isa tuh. Mukjizat nih. Mantap kan? Gitu teman-teman. Nabi Musa bisa membelah lautan, salah satunya. Ada banyak ya Nabi Musa ya. Belah lautan, apalagi ketika dikejar-kejar sama raja siapa? Firaun, belah lautan, mentok ke ujung laut, mentok nih, kagak ada jalan lagi. Lautan. Jibril ngapain? Jibril diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jibril bilang ke Nabi Musa, Nabi Musa, ketukkan tongkatmu di tengah-tengah di pinggiran pantai, akan terbelah lautan. Terbelah. Makanya jangan nyoba-nyoba ntar teman-teman pergi ke empang bawa tongkat, ya nggak bisa teman-teman. Kok nggak
Ya nggak bisa teman-teman ya. Apa namanya? Kita pengen mencoba seperti Nabi Musa membelah lautan. Aku malah membelah empang. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Karena itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa apalagi mukjizatnya bisa merubah tongkat menjadi ular. Ya. Keren itu kan. Nabi Nuh. Wah, Nabi Nuh. Selamat dari banjir bah. Banjir bah. Bukan banjir biasa. Bah ini. Bah itu besar, lebih besar dari banjir ya. Lebih-lebih dari tsunami itu. Kenapa? Karena Jibril memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk buat perahu. Diajarkanlah. Ini buat perahu. Pas buat perahu, anaknya itu nggak percaya sama bapaknya. Pak ngapain bikin apaan itu? Ini namanya perahu. Buat apaan? Tak ada banjir nak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ntar ada banjir. Ntar ada banjir. Gitu. Tapi kata anaknya, ah nggak usah lah. Apa entah kalau ada banjir aku mau pergi aja ke atas gunung. Oh tahu-taunya itu banjir melebihi gunung. Meninggallah Kanan. Nama anaknya si Nabi Nuh. Subhanallah ya. Makanya Nabi Nuh itu lawannya itu adalah bukan orang lain tapi anaknya. Tapi Nabi Nuh tetap sabar dalam berdakwah. Next, apalagi? Oh, thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Diulang-ulang lagi videonya. Nanti Uspo juga kasih filenya di GCR. Nanti juga ada soal, beberapa soal saja buat latihan teman-teman. Supaya nanti di ujian bisa mengisi. Terima kasih semuanya. Salam buat orang tua semuanya. Sehat selalu, berkah selalu. Orang tuanya mudah-mudahan sehat juga. Dimudahkan segala usaha-usaha orang tua, ayahnya, bundanya, semua. Amin ya robbal alamin. Dikabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.